Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita masuk dalam renungan edisi 16 Desember 2021. Ya, di penghujung tahun ini kita masih dalam tema yang sama, Allah sanggup. Iya, mari kita baca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Efesus pasal 3, yaitu tentang doa Paulus. Efesus pasal 3 ayat 14 sampai seterusnya kita akan baca bersama-sama, atau saya akan bacakan untuk saudara-saudara mengikuti dan menyimak baik-baik. Demikian firman Tuhan, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia Allah, menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batin. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa-Nya yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Ya, ayat emas buat kita pada pagi hari ini, atau kalau saudara membaca di kesempatan malam, maka berkat Allah di hari ini, yaitu ayat emasnya pada ayat 20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak. Sekali lagi, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Jauh lebih banyak daripada yang kita bisa doakan atau kita bisa pikirkan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat firman ini sungguh luar biasa. Ya, saya katakan luar biasa. Karena apa? Ayat firman Tuhan ini adalah suatu kebenaran yang memerdekakan kita orang percaya, ya, dari cara berpikir sempit. Seringkali kuasa Tuhan tidak bisa bekerja dalam kehidupan kita bukan karena Allah tidak mampu. Seringkali kita tidak mengalami pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, bukan karena Allah milih-milih umatnya, mana yang ditolong dan mana yang tidak tolong. Tidak. Kasih Allah tak pernah membeda-bedakan. Kasih Allah pun tak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selamanya kuasa Tuhan itu tetap sama. Bahkan jauh lebih bisa, lebih dahsyat dari apa yang bisa kita pikirkan. Tuhan mengasihi saudara dan mengasihi kita. Seringkali kuasa Tuhan yang telah diberikan, dikaruniakan, dianugerahkan kepada kita tidak bisa bekerja secara luar biasa. Kenapa? Seringkali kita orang percaya ini berpikir terlalu sempit tentang kekuasaan dan kemahakuasaan Allah di dalam kehidupan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sama yang disembah oleh bangsa Israel. Bagaimana mereka menggerutu, mereka berbuat dosa, Allah tetap menolong, Allah tetap memelihara. Masih ingat saudara ketika bangsa Israel ada di padang gurun, mereka kelaparan lalu mereka bersungut-sungut. Apa yang mereka lakukan? Bukannya rasa syukur, bukannya rasa terima kasih telah dibebaskan dari perbudakan Mesir untuk dibawa masuk Kanaan. Di tengah-tengah perjalanan ketika mereka mengalami halangan dan rintangan, mereka mengalami rasa lapar, mereka justru yang muncul di bibir, di pikiran mereka adalah keluh kesah. Allah tetap memelihara. Melalui Musa pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Allah memberikan mana di tengah kelaparan sehingga mereka bisa makan. Bahkan tidak hanya sehari 2 hari, Allah memelihara begitu sempurna sehingga mereka tidak pernah berkekurangan. Mereka ingin menggerutu, ingin makan daging, Tuhan kirimkan burung puyuh. Bukankah itu sebuah hal yang luar biasa, melampaui apa yang mereka minta? Bapak Ibu, di tengah masalah persoalan kita, di tengah masalah, impitan, tekanan yang kita alami, jangan pernah kita berpikir sempit akan pemeliharaan Tuhan. Jangan pernah kita berpikir terlalu sempit, terlalu kerdil untuk memikirkan dan mengenal kekuasaan Tuhan yang begitu dahsyat yang selalu menyertai kehidupan kita.
Allah sanggup, Allah mampu, Allah bisa. Kalau Allah sanggup memelihara umatnya di tengah kesusahan, di tengah tekanan, di tengah himpitan, baik kelaparan, baik rasa haus, baik tekanan musuh, Allah yang sama yang kita sembah saat ini juga sanggup menolong kehidupan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Apapun itu masalahnya, apapun itu persoalannya, apapun itu bentuk problema tekanan yang saat ini kita hadapi, yang kita harus lakukan saat ini, buang pikiran sempit, buang jauh-jauh kekhawatiran, kecemasan, ketakutan yang berlebihan, karena itu adalah indikator, itu adalah ciri-ciri orang yang berpikir sempit akan penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Karena itu, mari kita bangun iman kita, bangun keyakinan kita, dan kita pikirkan saat ini bahwa Allah yang menyertai kita adalah Allah yang luar biasa sempurna, Allah yang besar kuasanya, Allah yang tak pernah tinggalkan dan tidak pernah berubah cintanya, kasihnya kepada kita. Allah yang sempurna, yang menyertai kehidupan saudara dan saya. Maka yakinlah, engkau pasti akan dibawa keluar dari masalah, engkau akan diangkat dan dimasukkan untuk menjadi umat pemenang yang layak untuk menerima janji, mujizat, penyertaan, pertolongan Tuhan yang sempurna. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur melalui kebenaran firman-Mu kami semakin dikuatkan, kami semakin percaya dan meyakini akan kebesaran kuasa Allah yang melampaui segala akal dalam kehidupan kami. Apapun berat persoalan kami tetap yakin bahwa Tuhan begitu sempurna mengasihi kami. Oleh karena itu tolong kami supaya kami tetap mampu melangkah dengan iman percaya akan kasih dan pertolongan Tuhan yang sempurna untuk kami. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.